Dan faktanya banyak sekali yang mengalami entok usia 2 bulan ke atas sudah pada mulai bermatian, satu persatu mati dan pada akhirnya habis. Ya, padahal pada saat usia DOE mereka bisa selamat, sehat sampai pada usia di atas 1 bulan. Padahal usia-usia paling rentan terhadap kematian itu adalah usia-usia DOE seperti ini, teman-teman. Setelah kami belajar, setelah kami selidiki, ternyata penyebab kematian pada entok di atas usia 2 bulan itu salah satunya adalah ini, teman-teman. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu setia membahas mengenai seputar peternakan entok. Apa kabar kalian semua hari ini, teman-teman? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Dan tidak lupa bagi teman-teman yang memang baru menemukan channel ini, silahkan jika memang teman-teman menginginkan mendapatkan informasi terbaru terkait seputar peternakan entok dari channel Rusky Bikatra, maka kami persilahkan untuk klik tombol subscribe, kemudian aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar secara otomatis nanti teman-teman langsung bisa mendapatkan informasi terbaru atau pemberitahuan video-video terbaru seputar peternakan entok dari channel ini. Baik teman-teman, kita lanjut ke pembahasan kali ini. Di dalam beternak tentu saja pasti akan mengalami yang namanya kematian pada entok. Dan secara umum kematian pada entok itu seringkali terjadi pada saat entok-entok ini berusia DOE atau usianya masih di bawah 1,5 bulan. Dan secara umum itu wajar. Kenapa? Karena memang pada saat entok usia DOE itu adalah saat-saat di mana imunitas mereka masih sangat lemah sehingga sangat rentan terhadap penyakit, teman-teman. Itu wajar dan seringkali peternak itu mengalami kematian di usia-usia ini. Nah, tetapi masalahnya adalah ketika entok sudah menginjak usia 2 bulan. Apa yang menyebabkan entok-entok usia 2 bulan ini kemudian bisa mengalami kematian? Kita akan mencoba membahasnya sebagaimana pengalaman kami tentunya, teman-teman. Apa sih faktor-faktor penyebab terjadinya kematian pada anak entok yang usianya justru malah di atas 2 bulan? Jadi sebagaimana pengalaman teman-teman dan sobat semua, bahwa entok-entok yang saya ternak ini hanya sampai usia 1,5 bulan saja atau 1,5 bulan saja berada di kandang pembesaran atau kandang panggung. Apa alasannya? Kenapa kita membatasi untuk merawat anak entok kita itu hanya sampai usia 1,5 bulan saja berada di kandang panggung? Alasan yang pertama adalah bahwa untuk ukuran kandang itu tidak bisa kita rubah. Sedangkan pertumbuhan entok semakin lama semakin berubah menjadi lebih besar. Dengan semakin lebih besarnya anak entok, secara otomatis kondisi kandang pasti akan terasa lebih sempit, teman-teman. Ini adalah alasan paling krusial kenapa kita harus menurunkan anak entok kita ke kandang tanah, teman-teman. Apakah itu wajib kita harus menurunkan anak entok kita ketika sudah usia 1,5 bulan? Tentu saja ini bukan sebuah kewajiban, tergantung seberapa besar kandang pembesaran teman-teman di rumah. Jadi sesuaikan dengan populasi. Ini hanya berlaku untuk kandang Rusky Bikatra. Mengingat bahwa kandang yang saya miliki itu tidak sesuai dengan populasi yang ada atau lebih kecil dari populasi. Artinya jika kandang pembesaran teman-teman itu luas ya, maka kami justru menyarankan untuk ternak pembesaran sebaiknya di kandang panggung untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, teman-teman. Lanjut kepada faktor penyebab utama anak entok usia 2 bulan ke atas itu mengalami kematian di kandang tanah. Teman-teman boleh perhatikan entok-entok yang ada di depan layar kaca teman-teman pada saat mereka makan. Dan setelah mereka makan, tentu mereka pasti akan mencari air minum. Di mana air minum itu kami sediakan menggunakan kolam, teman-teman.
Dan ternyata setelah kami selidiki teman-teman dan sobat semua, kolam tempat pemandian atau tempat air minum ini justru malah menjadi salah satu sumber penyakit ketika air yang ada di dalam kolam ini tidak selalu kita ganti. Ya teman-teman perhatikan air ini. Ini masih 2 hari sudah sekumuh ini. Apa yang membuat air di dalam kolam ini terlihat kumuh atau kotor? Karena air ini sudah bercampur dengan kotoran atau sisa-sisa makanan yang dimakan oleh entok. Dalam hal ini, pakan yang dimakan oleh entok kalian itu apa? Itulah yang nanti akan entok-entok kita buang di kolam ini. Karena entok-entok kami kasih makan setiap harinya dengan menggunakan pakan pokok atau makanan pokok itu dari dedak padi, maka kotoran yang ada di kolam ini adalah sebagian besar sisa-sisa dedak padi yang dimakan oleh entok. Dan tahukah teman-teman dan sobat semua, ternyata limbah ataupun kotoran padi yang sudah dikeluarkan di kolam ini ketika kita tidak ganti dalam 1 hari sekali itu ternyata seperti ini teman-teman ya. Ini sangat baunya luar biasa, sangat luar biasa teman-teman. Padahal ini baru 2 hari ya teman-teman kita ganti, tetapi kita lihat bersama kotorannya sudah sangat banyak ya. Ini adalah sisa-sisa dedak yang dikeluarkan dari mulut entok ya. Ini baunya sungguh luar biasa. Ini juga yang menjadi sarang penyakit teman-teman. Kenapa bisa begitu? Kenapa air yang ada di dalam kolam ini bisa menjadi sarang penyakit? Karena memang sudah tercampur dengan sisa makanan yang dikeluarkan oleh entok dari mulut entok yang berupa dedak padi. Dan teman-teman boleh buktikan itu nanti ketika teman-teman tidak ganti airnya ya selama 2 atau 3 hari itu pasti baunya luar biasa. Dan ketika kita memaksa entok-entok kita untuk meminumnya, maka tentu saja di situ sama saja dengan kita memberikan penyakit pada entok. Maka saran dari saya, jika memang populasi entok teman-teman itu banyak, sebaiknya penggantian air kolam ini dilakukan setiap hari. Paling tidak sehari sekali teman-teman. Ini juga termasuk dalam perawatan atau cara mengantisipasi terjadinya kematian pada entok. Karena alhamdulillah setelah kami menerapkan cara ini selalu membersihkan tempat minum untuk entok kita, alhamdulillah angka kematian di kandang kami ya sudah sangat menurun drastis. Dan kami rasa cukup sampai di sini perjumpaan dan pembahasan kita kali ini teman-teman, bahwa kesimpulan daripada video kali ini adalah untuk mencegah terjadinya kematian pada entok-entok usia 2 bulan, maka diperlukan pembersihan atau penggantian air minum pada kolam air minum setiap hari secara disiplin. Itu sangat membantu sekali dalam meminimalisir angka kematian pada entok. Dan kami rasa cukup sampai di sini perjumpaan serta pembahasan kita kali ini. Kami berharap penuh mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya, saya Rusky Bikatra undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa kembali esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam satu hobi, dan salam sukses untuk kita semua.